Saya akan memperkenalkan narasumber pada pagi hari ini, yakni Ibu Dr. Diana Setiawati. Mungkin bagi beberapa atau banyak peserta yang sudah ikut hari ini tidak asing dengan beliau. Ibu Diana sudah hadir. Ibu, mungkin bisa Ibu Diana? Halo, halo. Ya, Assalamualaikum. Ya, Kabar, Ibu? Waalaikumsalam. Baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Baik. Uh, Bu Diana ini saya memperkenalkan sedikit ya Bu, informasi tentang Ibu. Bu Diana adalah dosen di Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada. Di Fakultas Psikologi, beliau menempuh pendidikan S1 di Fakultas Psikologi UGM, S2 di IIUM ya Bu, S3 di University of Melbourne, Australia. Dan saat ini beliau juga menjadi direktur di Center for Public Mental Health atau Pusat Kajian Kesehatan Mental Masyarakat, di mana salah satu fokus divisinya adalah ketahanan keluarga yang akan menjadi bagian dari apa yang akan kita diskusikan pagi hari ini. Gitu. Nah, untuk para peserta yang sudah gabung di grup kemarin, kita sudah mengumpulkan pertanyaan ya. Ada banyak sekali pertanyaan yang masuk beragam bermacam-macam dari sebelum menikah, mungkin terus kemudian masa-masa awal pernikahan, kemudian dan cara mempertahankan seterusnya gitu. Nah, mungkin sebagai pengawal gitu ya, kita akan mulai dengan pertanyaan yang mendasar dulu gitu ya. Sebagai seorang muslimah pasti kita semua menginginkan ya sebuah pernikahan yang sejatinya akan membawa kita semakin dekat dengan Allah dan membangun fondasi untuk sebuah rumah tangga yang tentram dan keluarga yang taat dalam keimanan gitu. Nah, mungkin kita lebih familiar dengan sakinah mawaddah warohmah gitu. Yang sebuah keluarga yang meskipun dihadapkan dengan berbagai masalah atau tantangan gitu bisa mengatasi dan berbagai masalah konflik. Atau dalam kata lain mungkin bisa disebut dengan keluarga tangguh gitu ya Bu. Nah, jadi sebetulnya apa sih Bu itu keluarga yang tangguh dan seperti apa gitu ciri-ciri sebuah keluarga yang tangguh? Oke, ini langsung nih, Boleh langsung Bu. diskusi. Oh, ya, oke. Eh, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau lihat dulu pesertanya siapa. Oh, pesertanya ah, ini Alia pengantin baru. Yang lain ini udah jadi pengantin belum? Yang ikut nih, Ada yang yang ikut sudah, nih. ada yang mungkin belum. Oke, jadi kita mungkin mulai dari keluarga tangguh ya. Ya, keluarga tangguh itu, oh ini sudah, ada yang sudah. Nanti Mbak Norvia dan yang udah nikah-nikah juga boleh ikut menjawab ya. Jadi kita sharing aja karena sebuah perjalanan berkeluarga itu ya proses gitu ya. Jadi apa-apa yang kita diskusikan hari ini ya proses, semuanya tidak ada yang sempurna gitu ya, tapi kita belajar untuk yang sudah menikah ya mempertangguh keluarga, yang belum menikah ya mempersiapkan diri. Jadi kalau keluarga tangguh itu keluarga yang tentu saja ini ya apa eh, mampu, ya dia kuat kokoh sehingga dia itu tidak disibukkan oleh hal-hal yang ini ya, yang mungkin menjadi menggerogoti agenda-agenda kehidupan ya, sehingga artinya karena keluarga itu tangguh, mereka itu yang di dalamnya itu tenang tadi ya, sakinah gitu ya, sehingga mereka itu bisa fokus, potensi-potensi orang-orang yang di dalamnya itu bisa ini ya, bisa fokus, seperti tujuan menikah kan sebenarnya kita ingin membangun keluarga itu kan ingin menjadi tangga kita gitu ya, untuk melipat gandakan kebaikan dan untuk meraih surga Allah Ta'ala gitu ya. Sehingga diharapannya kita kan di situ ya fokus, tidak terganggu oleh hal-hal yang ya, jadi saya ingat saya baru saja menulis untuk Satgas Covid tentang ketangguhan keluarga gitu ya. Saya bilang di situ kalau kadang-kadang kalau keluarga itu seharusnya menjadi ini apa penentram jiwa gitu. Terus
keluarga juga harus menjadi penolong pertama jika ada orang yang di dalamnya itu terluka gitu. Artinya membasuh luka-luka orang yang ada di dalamnya. Tetapi tak jarang keluarga justru menjadi sumber masalah itu gitu ya, karena sumber utama dari masalahnya gitu. Karena segala sesuatu itu berawal atau berakhir di keluarga, segala sesuatu masalah di dunia ini berawal atau berakhir di keluarga gitu kira-kira. Nah, jadi keluarga yang tangguh ini tentunya adalah keluarga yang tadi mampu membuat orang-orang itu tuh tentram sehingga yang orang-orang yang di dalamnya ini potensinya bisa maksimal gitu ya. Banyak manfaatnya untuk keluar, tidak sibuk oleh hal-hal yang ada di dalam diri keluarga itu, masalah-masalah yang mungkin menyita energi gitu. Nah, kalau tangguh itu seperti apa gitu? Kalau saya pikir teman-teman juga udah sering mengkaji atau mendengar kajian tentang keluarga Muslim itu seperti apa dinamika di dalamnya. Saya mungkin akan menunjukkan ini aja ya yang dari perspektif psikologi dan family studies. Saya share ya, Alia. Bisa kan? Present your entire screen ya. Bisa. Your entire screen kan. Coba ya. Share. Oh, sebentar. Share. Terus saya buka ini. Kelihatan nggak? Apakah terlihat? Ya. Iya, maksudnya di kini kelihatan ya. Terlihat? Ya, sudah. Sudah Ya. kelihatan. Ya. Jadi banyak teori yang mengatakan seperti apa sih keluarga yang tangguh itu dan semua itu tergantung dilihat dari teori apa gitu. Tetapi teori yang menunjukkan ketangguhan keluarga yang banyak dipakai oleh ahli family studies itu sekarang adalah teori sistem. Teori sistem itu intinya adalah segala yang terjadi padamu terjadi padaku. Jadi sesungguhnya anggota keluarga itu sirkumpleks gitu ya, saling mempengaruhi, saling berkaitan satu sama lain gitu. Kalau ada perspektif ekologi yang mengatakan ketangguhan keluarga itu juga dipengaruhi oleh ekonomi, oleh rumahnya seperti apa dan sebagainya. Tapi sesungguhnya hal yang secara riset itu hasilnya firm gitu. Kalau yang misalnya ekonomi itu hasilnya nggak hasil riset tuh macam-macam gitu. Benar bahwa basic needs itu penting banget untuk dipenuhi, tetapi ketika sudah di atas itu gradiennya itu nggak terduga gitu. Ada keluarga yang lebih kaya tapi tidak lebih bahagia, ada yang keluarga miskin tapi lebih bahagia dan demikian juga sebaliknya, sehingga belum dicapai kesimpulan. Tetapi kalau teori sistem ini membahas tentang ketangguhan itu sangat dipengaruhi oleh dinamika di dalam keluarga itu gitu. Jadi teori sistem itu mengatakan bahwa keluarga yang tangguh itu merupakan irisan gitu ya dari fleksibilitas, komunikasi dan kohesivitas gitu. Dan itu nanti akan dipengaruhi sistem sosial, belief system dan sistem keluarga besar. Di mana kohesivitas itu gitu ya, ketika ini kemudian diriset riset yang tadi disebut International Family Strength Model itu risetnya di berbagai belahan dunia, cross culture, cross benua gitu. Ternyata ada hal-hal yang mirip satu sama lain. Dia itu kohesivitas itu berwujud komitmen pada keluarga gitu. Jadi keluarga yang tangguh itu ketika di dalamnya gitu ya ada komitmen gitu. Jadi komitmen pada keluarga itu hal yang esensial gitu ya, yang esensial yang ya memang makanya kalau kita mau membangun keluarga itu ya kita harus belajar atau berpikir bahwa keluarga yang akan kita bangun itu sebuah pekerjaan besar, sebuah proyek peradaban yang akan kita lalui gitu ya, tidak sekedar hal yang mungkin bisa dikatakan
sambilan atau apa gitu, tapi itu adalah bisnis utama kita gitu. Terus kemudian kohesivitas itu ditentukan juga oleh kemampuan untuk menikmati dan menghabiskan waktu bersama, ya. Terus kemudian secara komunikasi di dalam keluarga itu harus ya, positif. Itu orang berpikir positif itu hanya sopan santun, tapi padahal nggak itu gitu ya. Tapi positif itu ya bagus, berkomunikasi yang baik, tapi juga apresiatif dan afektif. Jadi dekat dan dalam gitu. Kemudian yang ketiga ada ya fleksibilitas. Fleksibilitas itu ketika komunikasi tadi udah mendalam, maka keluarga itu akan mampu untuk bicara tentang nilai, visi, akan bicara banyak loh keluarga yang tidak bisa bicara hal penting di dalam rumahnya gitu. Mereka tidak bisa bicara hal-hal yang besar di dalam rumahnya, tuh banyak keluarga seperti itu gitu ya. Ya keluarga kita seharusnya mampu membicarakan itu sehingga visi dengan anak-anak tumbuh di dalamnya itu punya visi yang kuat gitu ya, sehingga visi-visi kuat itu nanti akan ketika menghadapi tantangan itu akan ada kemampuan resiliensi, kemampuan untuk mengatur stres dan krisis secara efektif. Jadi pada keluarga tangguh ini ujungnya adalah ketika ada sesuatu maka dia akan mampu untuk menghadapi stres dan krisis itu. Contohnya sekarang ada di berita ya, kalau kita baca ada misalnya kabupaten apa di Jawa Tengah tingkat perceraian meningkat. Disinyalir perceraian ini disebabkan oleh ekonomi karena pandemi gitu ya. Terus nah itu menandakan bahwa keluarga itu nggak tangguh. Artinya kan ketika ada krisis ekonomi, keluarga saling menyalahkan kemudian berpisah gitu. Sementara keluarga yang tangguh itu setiap tantangan itu menjadi cara untuk keluarga itu untuk untuk tumbuh gitu ya. Jadi mereka mungkin tidak ada saling menyalahkan, saling saling ini gitu ya, tetapi justru mereka kelola bersama krisis itu. Mungkin dengan cara menggali potensi di masing-masing di dalam keluarga itu, terus mereka kemudian menghasilkan bisnis baru, usaha baru dan sebagainya gitu ya. Jadi segala apapun yang terjadi maka itu bisa dikelola bersama begitu. Mungkin seperti itu sih. Jadi ini hal-hal yang saya pikir ini adalah elemen, tetapi juga keterampilan, keenam hal ini yang bisa dipersiapkan sebelum menikah. Jadi bisa disebut juga keterampilan dan itu bisa dipersiapkan sejak sebelum menikah gitu. Begitu, Alia. Kita ya. Berbicara tentang persiapan menikah ya, Bu ya. Sebenarnya sudah banyak juga pertanyaan tentang bagaimana sih menyiapkan diri dan menyiapkan visi misi itu gitu untuk mewujudkan keluarga yang seperti tadi itu, Bu, visi misi. Gitu. Ya. Bagaimana menyiapkan kalau belum menikah? Ya kalau belum menikah ya ya kalau belum menikah itu justru ini kan waktu yang sangat baik untuk belajar banyak hal gitu ya. Jadi sebenarnya visi misi yang kuat. Kalau dulu saya waktu masih gadis itu pernah nonton ya, misalnya perjuangan ada seorang ibu melepas anaknya yang remaja untuk sebuah misi perjuangan gitu, misalnya di Palestina misalnya kayak gitu-gitu ya. Terus kemudian diceritakan bagaimana ibu itu menyiapkan anak ini sejak kecil dan sebagainya sampai akhirnya ya dikisahkan dengan sangat mengharukan bagaimana ibu ini melepas anaknya untuk misi itu dan akhirnya meninggal gitu ya. Itu waktu itu saya berpikir wah ibu ini pasti punya ini yang kuat sekali ya gitu. Kalau kalau tidak gitu pasti dia tidak akan mampu menanamkan visi yang kuat itu pada anaknya gitu. Jadi ya penting banget gitu untuk ini memang khusus acara untuk perempuan ya ini ya. Saya judulnya Solihah ya. Ya ini ya dan memang selalu yang berminat acara seperti ini perempuan-perempuan. Nah, apa ya ini justru ini saatnya kita menanamkan visi yang kuat gitu dan
bukan pada diri kita sendiri, kita belajar banyak hal gitu ya. Kalau eh, misalnya saya nemenin anak saya membaca buku Muhammad Al-Fatih, komik Muhammad Al-Fatih misalnya, di situ juga banyak kisah di mana sebenarnya sejak kecil orang itu, Muhammad Al-Fatih itu ditanamkan visi yang kuat oleh ayah ibunya gitu ya. Ibunya bilang kalau nanti kamu jadi sultan, kamu harus memimpin dengan syariat Islam, nggak boleh melukai rakyatmu dan seterusnya gitu ya. Itu hal-hal yang saya pikir kita itu tidak hanya sebelum menikah, tapi sejak kecil ya kalau kita punya kesempatan ya belajarlah hal-hal besar. Karena kalau kita nggak belajar hal besar, kita itu berpikir di dunia ini masalah itu sepele-sepele gitu ya. Kayak wah, jerawatnya tumbuh di hidung itu kita udah bingung gitu ya, jerawatnya diapain dan sebagainya. Hidup kita penuh dengan agenda tentang jerawat itu gitu ya. Tetapi kalau kita tahu bahwa begitu banyak hal yang harus kita lakukan di dunia ini gitu ya, dengan waktu yang tidak lama, kita hidup itu kan paling kalau umatnya Nabi Muhammad ya kira-kira sekitar 60 tahun, itu tidak banyak yang bisa kita lakukan ternyata gitu. Sehingga banyak hal yang dalam hidup ini harus kita lakukan, dan kalau akhirnya nanti kalau kita punya visi besar itu, ketika menikah itu nanti itu adalah salah satu bagian dari pencapaian visi besar itu gitu. Kita akan insya Allah bertemu dengan orang yang bervisi besar juga untuk mewujudkan mimpi-mimpi kita, kontribusi kita pada masyarakat gitu. Gitu. Jadi memang harus kesempatan ya Belajar. buat belajar, banyak belajar. Iya, banyak belajar, banyak membaca. Kan kalau saya sering bicara ya sama anak saya, misalnya anak saya ini usia hampir 7 tahun. Dia seneng banget, lagi seneng-senengnya baca komik Al-Fatih gitu-gitu, Salahuddin gitu-gitu ya. Terus saya bilang, terus dia sering cerita macam-macam, terus dia sering nonton Google Earth, di mana sih yang namanya Edirne itu, yang namanya Konstantinopel itu di mana dan sebagainya. Saya bilang pada dia, kamu tuh sangat beruntung karena dulu Bunda nggak tahu hal-hal seperti itu gitu ya. Dulu Bunda pas usia kecil itu bacanya buku. Ceritanya pangeran yang ikut sayembara karena ada seorang putri nggak bisa menangis. Pokoknya yang semuanya bohong dan semuanya nggak ada isinya kayak gitu ya. Jadi sesungguhnya gitu ya, bacaan kita itu sangat pengaruh banget, dan alhamdulillah sekarang ini ada banyak sekali hal yang kemudian kita jadi tahu. Jadi tahu sejarah, jadi tahu, ini kapan sih, berapa tahun sejak Nabi Muhammad meninggal, kayak gitu-gitu ya. Kan dulu pengetahuan saya ketika kecil sangat sederhana tentang dunia ini, kayak gitu-gitu ya. Itu hal-hal yang sekarang ini alhamdulillah di masa ini gitu ada begitu banyak, terbukalah segala sesuatu yang membuat kita harusnya belajar sejarah, belajar apa saja untuk membuat visi besar. Oh iya, dia pengen nunjuk-nunjukkan tangannya Hakimah. Ya, ya begitu. Ya, oke. Jadi memang kesempatan untuk banyak belajar. Nah, ada juga nih Bu pertanyaan tentang setelahnya mungkin sederhananya bagaimana kita tahu bahwa diri kita tuh sudah siap menikah atau layak menikah atau belum gitu. Ini sudah Iya. tengah jalan persiapan atau persiapannya sebanyak apa gitu sebelum kita tahu bahwa kita sudah siap menikah gitu. Ya, ini sih sudah siap menikah atau belum itu seharusnya mungkin ya sejak balik itu kita harus mempersiapkan diri ya gitu. Kita harus berpikir bahwa menjadi ibu, menjadi itu sesuatu yang sangat penting gitu untuk tadi mencapai visi-visi besar itu ya. Jadi kita harus punya ini ke sana gitu. Kalau dulu saya tuh nggak kayak gitu gitu. Saya ketika SMA itu trennya tuh kayaknya orang tuh kayak gimana ya, waktu SMA kuliah tuh orang tuh kayak nggak pengen nikah gitu, nggak pengen apa perempuan-perempuan itu yang ketren tuh yang tomboy, yang gimana-gimana gitu ya. Itu saya pikir itu kan ajaran yang nggak bagus gitu ya. Jadi eh, apa justru
kita itu harus punya apa visi bahwa dan pemahaman bahwa hidup ini nggak lama gitu ya, hidup ini nggak panjang, padahal banyak sekali yang harus kita lakukan. Itu kan akan membuat kita seharusnya ini apa terus untuk ya itu tadi ya menikah nanti akan menjadi bagian dari pencapaian cita-cita besar kita gitu. Dulu ada juga ketakutan kalau menikah nanti jadi cita-citanya tidak tercapai atau justru apa ya menjadi penghambat kayak gitu. Nah, itu seharusnya itu pikiran-pikiran yang salah ya gitu. Jadi ya kita persiapkan ya apa ya tentu saja nggak apa-apa juga sih kalau misalnya pengen kuliah dulu. Kadang ibunya kan pengen ya kuliah dulu lah diselesaikan kayak gitu-gitu ya. Tapi eh kalau usia sudah 22 ke atas gitu ya mestinya kalau ini ya harus bersiap diri lah untuk menikah, nggak usah menunda-nunda kayak gitu. Kayak gitu sih. Jadi gimana tahu Gimana? bahwa diri kita tuh sudah siap gitu Bu. Kan itu usaha-usaha yang bisa kita lakukan. Ya, Uh, ya, ada ya, gitu ukur ya itu, gimana? Oh ini udah siap, ini belum seperti itu Bu. ya itu bukan sesuatu yang kan menikah itu kan takdir ya apa takdir kan udah ditentukan ya kapan kita ini menikah bertemu jodoh kita kan sudah ditentukan gitu. Jadi ya kita memang harus menyiapkan diri dan memantaskan diri gitu ya untuk itu gitu. Jadi ya tidak ada ininya gitu, sudah siap gitu, sudah ini ya kita berdoa aja sama Allah kalau memang ketika ada orang yang datang misalnya gitu ya kita bertanya pada Allah apakah ini saatnya atau bukan. Kalau itu memang rezeki kita ya didekatkan itu kan hal-hal seperti itu ya. Ya nanti semuanya akan ini gitu loh, akan dimampukan kalau memang kita ini. Tapi kan kita melakukan persiapan-persiapan, membaca buku parenting dan sebagainya itu udah sejak mulai kuliah, udah mulai ini kayak gitu-gitu kan. Jadi begitu eh, ada yang ke arah sana ya itu gitu. Mungkin memang rezeki kita ada yang memang rezekinya belum belum di dekat-dekat usia 23, tapi ada yang dekat sekali kayak gitu-gitu kan. Jadi kita nggak pernah tahu, tapi saya pikir eh, kita terus mempersiapkan diri sehingga ya seperti kalau kita ujian kan, kalau tidak tiba saatnya ujian ya mau tidak mau kita hadapi gitu. Ya insya Allah kita dimampukan gitu. Jadi yang menentukan bukan kita, itu sebuah peristiwa spiritual ya, yang itu sudah ada yang ngatur juga gitu. Itu juga harus dipahami gitu. Ya. Ya berbicara tentang itu ya Bu, kesiapan diri dan saat ketika memang bertemu seseorang gitu ya yang mungkin atau mungkin tidak atau potensial merupakan jodoh gitu. Ini beberapa sudah bertanya ini Bu, bagaimana kita yakin bahwa orang itu adalah jodoh kita? Banyak yang tanya. Ya, ya kalau itu kan kita taruh dulu gitu kan, mengenali, menyamakan visi misi gitu ya. Itu yang itu juga penting gitu kan. Apa yang perlu dibicarakan ketika orang taruh gitu. Saya kadang-kadang dulu-dulu sering mendampingi orang taruh itu, mereka tidak menggunakan kesempatan itu untuk dengan sebaik-baiknya gitu. Malah yang ditanyakan tuh misalnya kayak berapa harga bawang sekilo kayak gitu-gitu ya. Jadi jadi pengen nguji ini orangnya nih apa ya tahu nggak suka masak enggak dan sebagainya kayak gitu-gitu ya. Itu kan menurut saya wah, itu kan gampang bisa di googling ya apalagi sekarang hal-hal seperti itu atau bagaimana adat istiadat dalam keluarga saya itu malah terlalu banyak dibahas hal seperti itu sehingga tidak justru tidak bertaaruf tentang dirinya bagaimana seorang laki-laki ini memanage emosi, bagaimana perempuan ini dan sebagainya itu kan hal-hal yang lebih penting untuk dibicarakan dalam waktu yang tidak panjang gitu. Nah, kalau kita ta'aruf kemudian
visi misinya udah cocok, bagaimana cara ini udah cocok, ada hal yang bisa dikompromikan atau enggak, ya sambil kita minta petunjuk sama Allah kan kalau ini memang jodoh kita apa bukan. Kita minta pertimbangan orang-orang yang dekat dengan dia kan seperti itu gitu. Tapi kalau apa eh, ada juga orang yang ta'aruf itu lama-lama banget gitu ya, bertahun-tahun gitu atau pacaran bertahun-tahun tapi tidak bicara hal-hal esensial itu juga sama aja gitu. Jadi lebih baik ta'aruf singkat yang bermutu dan ini gitu dengan perantara itu untuk ini ya, perantara itu sebenarnya untuk membuat kita tidak terluka ketika tidak jadi dan membuat juga tidak ada masalah ketika itu tidak jadi gitu. Tapi kalau bisnisnya urusannya cuma antara kita berdua itu kan anu ya apa bahaya gitu. Nanti ada ada residu-residu yang bisa menjadi ganjalan di masa depan gitu. Begitu Al. Ya. Ya, jadi beberapa sesuai itu. Uh, Kemudian Bu, kalau misalkan ini ada yang bertanya tentang, jadi sudah ada gitu ya, uh, bagaimana sikap ketika kurang lebih tidak setujui dengan oleh orang tua gitu. Jadi sudah ada yang menemukan potensial jodoh atau calon gitu, tapi tidak disetujui oleh orang tua. Apa yang harus dipertimbangkan? Apa yang dipertimbangkan oleh orang tua untuk menerima seorang menantu? Nah, ini kan ya apa dua hal yang berbeda pertanyaannya ya. Ini pertanyaan berbeda kan dua hal kan atau satu hal? Ya, Bu. Tapi mungkin berkaitan sedikit ya. Ya. Kalau apa yang perlu dipertimbangkan orang tua ketika menerima menantu, saya belum punya menantu ya. Jadi saya tidak bisa menjawab dengan apa tataran praktis gitu ya, tapi secara teori aja. Tapi mungkin bisa nanya ibunya Alia nih kalau gimana menerima seorang menantu. Tapi saya bayangkan nanti kalau saya akan menerima menantu, saya tentu saja akan bertanya tentang apa visi besar anak saya, calon menantu saya ini apa, bagaimana dia akan meraihnya. Mungkin saya akan lakukan ini apa eh, seperti kalau saya wawancara calon mahasiswa atau calon karyawan gitu ya, kira-kira ya, apakah dia pernah mengalami hal-hal besar, hal-hal buruk dalam hidupnya, bagaimana dia ini mengatasinya, itu hal-hal penting bagi saya gitu. Karena kan kita memprediksi perilaku di masa depan dengan cara memprediksi ini apa, memprediksi apa yang pernah terjadi dan juga saya akan menyelidiki bagaimana dia dibesarkan dalam keluarga seperti apa karena itu meter banget gitu. Eh, Cara dia dibesarkan itu akan mempengaruhi cara dia memperlakukan anak saya gitu. Jadi saya akan mempertimbangkan hal seperti itu gitu. Seperti itu kalau memilih menantu ya. Tapi kalau orang tua nggak setuju itu ya kadang-kadang mungkin anu ya apa eh, apakah karena perbedaan wawasan saja misalnya, nah itu apakah bisa dikompromikan, diberi wawasan. Kadang-kadang mungkin kita juga tidak punya eh, pengkondisian gitu. Kalau kadang-kadang mungkin orang tuanya eh, sangat awam, misalnya yang dia impikan, ya dia nggak pernah bergaul juga, kita nggak pernah ngajak ngomong, misalnya eh, apa menantunya harus PNS atau menantunya harus pegawai bank, misalnya kayak gitu kan punya syarat-syarat yang apa ya yang tidak esensial mungkin misalnya kayak gitu ya kita tentu saja ya kewajiban kita untuk mengkondisikan seharusnya gitu. Jadi kalau calon mantu itu harusnya seperti ini, yang penting begini begitu itu ya tugas kita. Tapi kalau segalanya baik gitu, orang tua kita juga tahu apa yang kita cari dan kita cocok antara kita dan orang tua apa yang kita cari, tapi mereka punya basiroh lain gitu ya, kok kayaknya seperti ini apa tidak cocok atau gimana ya mungkin ya saya pikir kita ya harus mendengarkan orang tua kita gitu. Ya, tergantung kondisinya gitu. Gitu. Ini memang agak sedikit
tergantung kondisi ya, Bu, bagaimana sebenarnya Iya, kurang iya, siswa seperti apa, betul. apakah itu bisa kemudian ada proses memahamkan gitu yang mungkin bisa lebih Iya, mengutamakan. betul. Betul seperti itu. Ini sebenarnya agak mundur dikit Bu, tadi yang proses mencari jodoh tadi. Apa sih yang sebetulnya perlu didiskusikan atau dibahas ketika ta'aruf atau untuk dikenalkan calon pasangan selain visi misi tadi, apa sebenarnya hal-hal yang esensial untuk dibicarakan? Iya, ya, yang esensial untuk dibicarakan ketika ta'aruf ya ini ya, jadinya. Ya, Al. Ya, Halo. ya Bu. Mm-mm. Tuh, Ya, jadi kalau yang esensial itu ya itu tadi ya, kita ingin tahu ini apa latar belakang orang ini gitu. Kita kan ingin tahu latar belakang orang ini. Sama lah seperti tadi yang saya tanyakan kalau saya memilih calon mantu ya. Kita ingin tahu keluarganya seperti apa, bagaimana dia dibesarkan, bagaimana dia eh, apa saja aktivitasnya, bagaimana selama ini dia memandang. eh, kita boleh bertanya sebanyak-banyaknya, bahkan kalau mau googling itu udah banyak tuh panduan-panduan ta'aruf gitu ya, ada banyak hal lah. Bahkan misalnya bagaimana dia cara memandang sebenarnya pekerjaan laki-laki dan perempuan di dalam rumah tangga itu seperti apa, itu ya dibicarakan aja semua gitu. Karena apa? Karena ketika kita apa ta'aruf itu sebenarnya posisi kita itu equal gitu. Posisi kita itu sejajar ketika kita itu ta'aruf gitu ya. Jadi pada saat itu kita sangat bebas untuk bertanya apa saja dan harus bertanya banyak hal. Posisi orang itu langsung berbeda ketika dia menikah gitu kan. Laki-laki dan perempuan itu udah beda gitu. Kalau laki-laki itu adalah pemimpin dalam eh, apa rumah tangga, terus kemudian ada ini sudah berlaku unsur taat dan tidak taat dan sebagainya itu sudah berlaku sehingga akan ada hal-hal yang mungkin membatasi gitu ya ketika. Tapi kalau ketika kita ta'aruf kan posisi kita equal. Dia sebenarnya kan bukan siapa-siapa kita. Jadi kita boleh bertanya apa saja tentang bagaimana kalau seorang perempuan itu bekerja gitu. Harus seperti apa laki-laki, bagaimana kalau ada masalah seperti ini dan seperti itu gitu. Jadi tanya aja sebanyak-banyaknya gitu. Tidak perlu tidak perlu jangan membatasi pada hanya ini keluarga, bahkan tanya bagaimana dia selama ini memanage keuangan, uangnya untuk apa aja, berapa dia sodakoh, berapa dia infak kalau dalam kehidupan, berapa spending dia dalam sebulan, itu hal-hal yang bisa dan penting untuk ditanyakan ketika ta'aruf gitu. Karena kan kita, ya itu tadi, kalau menurut saya ta'aruf itu singkat saja tapi eh, mendalam gitu. Kita benar-benar kayak membaca wong kalau kita mau dapat karyawan aja kita boleh tanya apa aja gitu. Kita kan kalau di wawancara kerja juga harus siap ditanya apa aja dan mau menjawab gitu. Apalagi kalau ini orang mau menikah bersama kita selamanya ya harus ditanyakan semua hal gitu. Pandangan dia tentang misalnya apa pandangan Anda tentang konflik di mana gitu, di negara ini gitu. Apa pandangan Anda tentang Presiden Amerika gitu ya boleh ditanya. Jadi dari hal-hal yang mungkin ideologi sampai hal-hal yang sifatnya tadi bahkan misalnya di rumah itu siapa yang harusnya memasak, yang harusnya ini itu bisa didiskusikan gitu. Begitu, Baik. Alia. Jadi singkat tapi mendalam ya Bu ya. Ya, singkat tuh maksudnya nggak usah lama-lama gitu. Kalau jadi ya jadi, kalau nggak jadi ya udah gitu, nggak usah sampai 5 bulan, 6 bulan ke atas nggak usah gitu. Cukup lah 3 bulan, 4 bulan gitu. Iya. Gitu sih, bukan nggak ada tuntunannya, tapi itu menurut saya secara ini biar energi psikis kita nggak banyak terbuang itu sebaiknya singkat dan padat dan jelas gitu.
fokus ya Bu, terfokus Ya untuk fokus aja gitu loh. Jadi kan itu menyita energi psikis banyak loh orang ta'aruf itu kan apa gitu ya. Jadi nggak usah lama-lama antara dia menjaga hati, antara dia berpikir ini jodohku apa bukan dan sebagainya itu kan ini berat. Jadi singkat aja biar kita waktunya nggak terbuang untuk itu gitu. mungkin sebelum melalui taruh sudah punya daftar pertanyaan dahulu gitu ya Bu. Ya mulai sekarang nih sebelum ada calon suami-suami boleh mengumpulkan pertanyaan dulu. Oke. Kak, kepada para peserta, kalau misalkan ada pertanyaan selama tanya jawab berlangsung, silahkan bisa langsung dituliskan di chat box ya. Nanti bisa dicek. Ya, Oke, ini mungkin yang terakhir untuk bagian persiapan ya Bu. Setelah ini kita lanjutkan ke pasca pernikahan, tapi ini pertanyaan terakhir. Bagaimana cara menangani kecemasan menyambut pernikahan akibat pengalaman traumatis seperti pertengkaran orang tua, dihianati pasangan, dan lain-lain? Jadi mungkin ada sedikit pertengkaran orang tua atau apa tadi? dihianati pasangan dan lain-lain. Oh, iya iya. Kejadian sebelumnya yang membuat seorang Iya. ini khawatir dengan Mm-mm. pernikahan. Ya, ini sih apa itu tadi kan sebenarnya eh apa ya menikah itu tadi kan peristiwa spiritual ya. Artinya kan itu apa bagian dari takdir kehidupan yang harus kita jalani gitu ya. Jadi kalau kita percaya pada skenario Allah yang terbaik ya udah kita pasrah aja itu yang paling penting gitu ya. Jadi katanya ada satu ibadah yang berat sekali tapi tidak mencucurkan keringat atau uang atau apa gitu ya. Jadi kan ada ibadah itu yang beratnya karena harus pakai uang, berat karena harus berkeringat, terus apa gitu ya, harus puasa itu harus ya menahan. Tapi ini ibadah yang paling tidak pakai modal tapi itu berat yaitu namanya ridho gitu ya. Jadi ridho dengan keputusan Allah itu akan membuat kita tenang gitu ya. Kalau dalam setiap langkah ketika memilih jodoh itu kita sudah memasrahkan pada Allah gitu ya, insya Allah ya itu akan lebih mudah gitu kita manage gitu. Tapi kalau kita tetap cemas gitu ya, ya kita ini apa segala sesuatu itu sebenarnya berangkat dari pikiran kita gitu kan, dari pikiran kita dan kita itu bisa memodifikasi perasaan kita dengan memodifikasi pikiran kita gitu. Jadi misalnya di rumah saja itu kan stresor gitu ya, di rumah saja. Tapi bagi sesungguhnya stresor itu netral. Sama dengan menikah itu kan ya netral gitu. Tapi kemudian ada sebagian orang yang di rumah saja itu seneng banget, ada yang di rumah saja itu cemas apa stres banget, ada yang di rumah saja itu biasa banget. Itu karena yang berbeda adalah pikirannya. Orang yang senang banget di rumah saja itu karena berpikir bahwa enak banget bisa ngapa-ngapain tapi tetap di rumah. Kalau yang stres banget mungkin apa tidak ini gitu ya karena merasa bahwa wah hidupnya ini apa tersiksa nggak ketemu orang dan sebagainya. Sementara yang biasa aja ya ya sosok lah kita bisa menghadapi ini semua. Semuanya tergantung pada pikirannya gitu ya sehingga kita bisa memodifikasi pikiran kita itu untuk memodifikasi perasaan kita. Demikian juga tadi dengan uh, kalau kita belajar kalau memang kita pernah misalnya mendapat perlakuan atau peristiwa yang tidak baik ya kita pelajari hal itu sehingga kita punya modal yang sehingga kita bisa menganalisa hal-hal itu dulu terjadi karena ternyata kurangnya pengetahuan misalnya kurangnya respek kurangnya spiritualitas orang-orang yang pernah saya lihat ini misalnya kayak gitu sehingga kalau saya mengatasi itu semua mudah-mudahan Allah akan menghindarkan saya dari hal-hal itu misalnya begitu gitu jadi segala sesuatu itu bisa dipelajari dengan ilmu insya Allah.
Jadi memodifikasi supaya itu justru menjadi pelajaran ya dan kita Ya, jadi betul. Mendekatinya dengan ilmu gitu. baik. Kemudian mungkin kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan yang pasca pernikahan gitu, yang sebetulnya perjalanan baru dimulai di situ gitu ya. Ya. Nah, ini Alia nih yang harusnya jawab. Yang baru menikah. Mengenai kehidupan awal pernikahan gitu ya. Bagaimana menyikapi jika setelah menikah terdapat kesepakatan atau komitmen yang dilanggar di awal pernikahan dan memicu konflik? Ya. Ya, jadi uh, kita memang perlu ya belajar ilmu-ilmu itu perlu belajar ilmu-ilmu berkeluarga itu perlu dan bisa dipelajari. Salah satu teori yang mendekat yang tentang ketangguhan keluarga gitu ya, itu adalah namanya developmental theory, family development theory. Duval namanya menulis teori ini. Jadi ada sebenarnya di dalam kehidupan keluarga itu ada titik-titik rentan. Yang awalnya si Duval ini membuat 8 kali ya titik rentannya, tapi kemudian teori itu berkembang jadi banyak titik yang bisa membuat orang itu harus waspada pada fase-fase itu ya. Yang pertama setahun pertama pernikahan, terus mempersiapkan kehadiran anak pertama ini karena ini bisa beda-beda ya setiap keluarga seperti Alia mungkin setahun pertama pernikahan ada stresor lain mempersiapkan kelahiran anak pertama itu pada tahun yang sama itu sebenarnya ada titik sangat rentan gitu. Terus yang kedua ketika apa anak mulai bersosialisasi keluar preschool atau apa gitu ya. Terus titik rentan berikutnya ketika anak sudah mulai SD, ketika remaja, ketika nanti anak sudah di launching center itu di anak-anak sudah harus bekerja atau menikah, itu keluarga juga sebenarnya memiliki krisis di situ gitu ya. Terus nanti keluarga tengah baya, keluarga lansia, nah kayak gitu. Jadi kalau kita menyadari memang itu titik-titik rawan gitu ya, kita harus bersiaga gitu ya, harus harus punya ilmunya untuk menangani itu semua gitu. Sehingga memang kan apalagi mungkin untuk suami istri yang tidak tidak mengenal sebelumnya dalam artian mereka berkenalan melalui tadi proses-proses ta'aruf misalnya gitu ya. Kemudian kan mereka mungkin kaget gitu, oh ternyata nggak kayak gitu, ternyata nggak seperti yang saya bayangkan, ternyata begini dan begitu, gitu ya. Ketika sudah menikah itu satu hal yang perlu menjadi mental set kita itu adalah apa yang ada di hadapan kita itu rezeki kita gitu. Jadi suami atau istri itu adalah rezeki untuk kita gitu. Jadi rezeki itu kan kadang-kadang ya apa apa ya rezeki itu ya kadang-kadang banyak, sedikit, bagus, jelek kalau udah jadi rezeki kita ya kita harus bersyukur dan bersabar kan begitu. Yaitu terus kemudian apa yang bisa kita lakukan gitu. Kita harus percaya bahwa manusia itu bisa berubah gitu. Jadi ya kita kalau memang ada kurangnya ya kita harus ya membantu dia untuk berubah karena dalam pernikahan itu orang itu tumbuh gitu ya. Orang itu tumbuh, dia bukan makhluk mati yang tidak bisa diubah gitu. Dia adalah orang yang bisa berubah bersama kebaikan kita. Kalau kita lebih baik dalam satu hal ya kita bisa mempengaruhi kebaikan untuknya. Kalau dia lebih baik dalam satu hal kita bisa dipengaruhi kebaikan. Nah, di situ sebenarnya kan ada proses panjang masa gitu. Tapi esensial yang lain, hal-hal yang esensial yang lain adalah pada minggu-minggu pertama pernikahan itu agenda penting yang harus diagendakan itu adalah komunikasi mendalam gitu ya. Harus mampu mencapai komunikasi yang mendalam gitu. Jadi itu harus diagendakan harus diskusi, harus ini untuk menyamakan visi misi, komunikasi yang mendalam itu harus dicapai ya sehingga kita bisa saling mengerti, saling memahami gitu. Itu hal-hal yang esensial untuk mengantisipasi atau kalau ada konflik apa yang harus dilakukan. Ternyata mungkin solusinya sepele, tapi kita karena tidak saling terbuka atau tidak mengenali maka kita tidak tahu, misalnya begitu. Begitu.
Alia. Ya, jadi memang ini ya, komunikasi, kemudian uh, apa tadi, menerima bahwa pasangan kita adalah rezeki ya. Dan juga tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada pertumbuhan dan perkembangan dari pasangan kita. Ya, betul. Ya, kemudian nah ini mungkin berkaitan dengan kehidupan dengan mertua ya Bu, lebih ke praktis banget. Iya. Bagaimana memberikan pengertian kepada orang tua untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang mandiri dan tidak ikut tinggal bersama orang tua. Jadi dalam budaya Indonesia mungkin ya Bu ya, kan banyak yang masih tinggal bersama. Mm-mm. Atau mungkin nanti suatu Ya saat itu tadi kalau itu sih saya pikir itu juga tidak ini ya, itu nggak instan juga, artinya harus didiskusikan itu eh, menjadi pembicaraan-pembicaraan sebelum menikah lah kayak gitu ya, sehingga itu juga tidak tiba-tiba gitu. Kan mau tinggal di mana orang itu setelah menikah itu kan harusnya kan tidak dibicarakan hanya ketika orang itu mau menikah, tapi kan se- sebenarnya kan dari mulai SMA juga udah bisa didiskusikan hal-hal seperti itu gitu ya. Kalau orang tuh menikah tinggal di mana dan sebagainya gitu. Nah, eh ya dan apa ya, ya tentu saja juga kita kalau kita mandiri itu ya kalau kita juga bisa artinya punya tabungan, terus kemudian cari rumah kontrakan sendiri, ya itu mungkin tentu saja itu hal yang ya juga membuat kita punya bargaining power gitu ya, atau kalau kita sehari-harinya adalah anak yang bisa dipercaya, itu tentu saja juga akan membuat orang tua kita tidak khawatir gitu untuk melepas kita. Tetapi memang sebaiknya sih keluarga itu kalau sudah menikah itu ya tinggal sendiri gitu, karena itu akan memperdalam komunikasi, memudahkan komunikasi. Begitu. kalau misalkan mungkin pertanyaan ini kan berbeda gitu pandangannya antara orang tua dan anak gitu Mm-mm. nikah gitu. Bagaimana kita menjelaskan hal tersebut ke orang tua yang mungkin tidak ingin pisah dari Anaknya orang tua, pergi. masih ingin tinggal bersama anak atau bagaimana? Iya, ini juga sangat tergantung orang tuanya ya. Kalau orang tuanya udah sendirian, janda atau apa ya mungkin berbeda gitu ya. Jadi ya kondisi setiap orang tuh berbeda lah gitu. Ini kan sangat kontekstual gitu. Apa eh ya kita mungkin ya perlu menjelaskan bahwa kita perlu membangun kemandirian kita sendiri, memperdalam komunikasi, membangun visi misi yang kuat, sehingga perlu perlu untuk apa ya mungkin eh, kadang-kadang ini juga ya, itu tergantung tergantung pada alasan-alasan mungkin mendekati tempat kerja itu mungkin lebih nggak menyakitkan bagi orang tua ya atau karena sekolah dan sebagainya gitu itu mungkin hal-hal yang tidak terlalu menyakitkan ya dengan tentu saja frekuensi kunjungan ke rumah orang tua yang sering dan sebagainya saya pikir seperti itu pelan-pelan sih gitu Iya. ya. Kemudian oke, ini mungkin lebih ke manajemen keuangan ya Bu ya. Apakah Mm-mm. sebaiknya istri juga bekerja untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak diharapkan di masa yang akan datang? eh itu ya jawaban yang sulit juga ya karena itu kan juga kontekstual ya, sangat tergantung kondisi masing-masing, tapi itu juga tergantung pada hal bahwa eh, kita bekerja itu untuk apa gitu. Eh, kita itu bekerja itu apakah karena kita harus bekerja atau karena kita eh, berpikir bahwa kita bisa berkontribusi pada orang lain dengan ilmu kita gitu misalnya karena kita punya kewajiban untuk memperbaiki sesuatu dengan ilmu kita misalnya itu kan menjadi spirit yang berbeda gitu ya.
Jadi ya kalau menurut saya sih ya kita sangat tergantung kondisi gitu ya. Kalau memang dia eh tapi meskipun misalnya dia disetting untuk di rumah aja gitu ya, dia juga tetap lebih baik punya jaringan, punya keterampilan dan sebagainya sehingga ketika suatu saat harus mengambil ya betul sih tadi apakah kadang-kadang kita perlu berjaga-jaga karena situasi tidak menentu dalam kehidupan gitu ya, orang yang bekerja bisa di PHK atau kayak ada juga teman saya itu yang suaminya stroke di usia muda sehingga sejak itu tidak pernah lagi bisa mencari nafkah gitu ya. Ya itu mungkin itu hal-hal yang ini tapi saya pikir kita perlu meluruskan niat kita itu lebih luas lagi gitu, tidak sekedar karena kita ingin mencari nafkah untuk keluarga kita karena kalau perempuan yang itu tidak menjadi kewajiban gitu. Begitu sih. Ya, memang sangat kontekstual dengan kondisi masing-masing. Ya, dan mungkin sebaiknya kita bekerja itu dengan alasan yang lebih mulia dari sekedar itu gitu loh maksudnya. Yang lebih saya memperjuangkan sesuatu yang mungkin itu kalau saya nggak turun sendiri gitu sebagai nggak berkontribusi itu banyak sekali mudarat yang akan terjadi di masyarakat. Sementara saya punya ilmunya, saya mendapatkan apa ya karunia Allah diberi beasiswa yang luar biasa gitu ya itu sepertinya saya harus punya kontribusi yang besar untuk masyarakat misalnya kayak gitu itu kan hal-hal yang lebih luas lah daripada sekedar ya mencari nafkah gitu. Divisinya juga ada ya Bu ya, walaupun Ya gitu. iya. Ini ada pertanyaan tentang bagaimana cara mengatur keuangan yang baik dan benar, Bu. Mungkin dari Aduh, ini Abang susah-susah pertanyaannya ya. ya, Bu. Yang baik dan benar, wah, tidak ada yang benar ya kalau itu ya. Saya pikir ya Soal artinya juga ya lagi. maksudnya yang baik, yang benar itu ya yang jelas kan kita kan udah belajar banyak ya bahwa misalnya harta kita itu sesungguhnya adalah harta kita yang sesungguhnya itu adalah harta yang kita sedekahkan dan sebagainya itu kan udah tahu itu teori-teori anu ya. Itu kan sudah kita kuasai. Yang jelas sih ini memang perlu manajemen ilmu manajemen keuangan itu penting juga untuk dipelajari karena gini kita itu kan hidup itu nggak lama ya gitu. Kalau udah sampai pada usia saya itu sudah berpikir bahwa oh ternyata hidup itu nggak lama. Saya sudah kepala empat ya mencapai usia ketika Khadijah menikah dengan Nabi Muhammad gitu ya. Itu saya terus berpikir wah orang tuh hidup nggak lama kalau eh, orang itu hidup 60 tahun ya berarti kira sedikit lagi gitu kehidupan. Itu aja kalau ideal. Kalau belum lagi kalau orang bisa mati lebih muda gitu. Sehingga kita memang harus punya cita-cita untuk pada satu titik itu kita harus mampu ya memikul atau meringankan beban umat gitu ya. Jangan sampai kita itu menjadi gitu apa ya menjadi apa ya orang yang ya menjadi beban bagi orang lain gitu. Jadi kalau bisa kita itu pada satu titik mungkin kita cita-citakan umur 40 itu ya kita ketika Rasul itu dipercaya menjadi nabi itu adalah titik di mana kita ya juga seharusnya dengan tantangan yang jauh lebih ringan tuh berusaha untuk juga berada pada posisi-posisi itu gitu paling nggak saya itu harus menjadi solusi untuk masyarakat di sekitar saya mungkin saya kalau bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain untuk keluarga-keluarga lain kah atau saya mungkin ya itu saat-saat di mana saya harus membangun sesuatu untuk orang lain begitu untuk kebaikan masyarakat tuh hal-hal seperti itu memang perlu di planning gitu ya dan ya apa setelah saya melampaui banyak hal ini saya juga mikir kayaknya kita ini semua orang ini harus punya pabrik gitu ya yang menghasilkan banyak rezeki gitu agar bisa lebih banyak lagi mensupport umat gitu. Jadi itu hal-hal yang mungkin juga perlu di ini ya dipikirkan membuka pintu-pintu rezeki dari
sektor-sektor yang lebih luas kayak gitu juga harus bisa. Kalau bisa menjadi planning keluarganya, misalnya kedua orang ini menjadi PNS terus ya udah uh, santai dengan itu aja gitu, itu saya pikir mungkin nggak cukup juga gitu. Kita perlu memikirkan hal-hal ya bagaimana biar kita bisa menggerakkan ekonomi umat kayak atau berkontribusi yang apa. Nah itu kalau bisa ini apa, ya saya lihat kok ini gadis-gadis yang ada di peserta ini ada yang punya bisnis online apa-apa. Nah itu mungkin hal-hal yang bisa diseriusi untuk hal yang lebih ini lagi gitu, sehingga nantinya bisa membuka lapangan kerja untuk orang lain, memikul beban orang lain, atau membuat lembaga sesuatu yang itu bisa berkontribusi besar untuk masyarakat misalnya. Begitu. Jadi misi besar untuk segala hal yang kita lakukan ya, Bu ya. Segala. Ya, jadi masalah ekonomi itu juga masalah penting gitu ya. Jadi ada seorang anggota seorang anggota DPR gitu. Suatu hari saya bertemu terus beliau bercerita kalau eh, dia itu eh, gajinya itu sebulan itu bisa nombok 50 juta untuk membiayai kontribusi pada masyarakat gitu ya. Jadi terus saya kok bisa sih punya uang segitu banyak gitu. Ya dari ini gitu. Dia bilang dia mendirikan pabrik sebelum sebelum itu untuk menjadi mesin ini gitu, mesin pencetak mesin yang itu membuat dia jadi mudah gitu ya bisa membantu orang dengan ini gitu dan wah saya jadi berpikir wah saya juga harus punya pabrik nih gitu ya gitulah kira-kira. Untuk mewujudkan visi besar itu ya, Bu. Ya betul, itu lebih mudah, jauh lebih mudah kalau kita memang punya kekuasaan dan kekuatan. Ya. Kemudian secara jangka panjang ya, Bu, mempertahankan pernikahan secara jangka panjang gitu. Bagaimana cara menjaga agar sakinah mawaddah rahmah tadi tetap hadir dalam pernikahan meski konflik selalu datang? Ya, Sedikit. oh ya, ya. Sebelum ke situ saya ingin menambahkan yang tentang keuangan-keuangan tadi ya. Kalau masih keluarga baru, tentu saja tadi tentunya bukan membicarakan membuat pabrik ya, tapi maksudnya ke bagaimana kita itu bisa inilah paling nggak apa berhemat untuk kepentingan diri sendiri, tapi ber ini apa ya tidak pelit untuk kepentingan orang-orang lain. Itu hal-hal yang perlu di ini ya perlu di ternyata itu perlu dibangun bersama gitu, hal-hal seperti itu. Terus tentang prioritas misalnya apa sih yang harus kita prioritaskan. Pergi haji, pergi haji itu penting, ternyata itu sama pentingnya dengan apa sama pentingnya dengan sholat gitu ya. Jadi pergi haji itu ternyata penting, jauh lebih penting daripada beli rumah. Misalnya itu hal-hal yang itu kan saya pikir itu hal-hal yang bisa kita pelajari gitu. Jadi bagaimana kita menjadikan harta kita itu sesuatu yang kekuatan untuk memudahkan kita beribadah pada Allah gitu. Terus yang kedua tadi pertanyaannya bagaimana agar tetap sakinah meskipun konflik datang tuh gimana tuh? Pertanyaan yang sulit itu. Ya. Gimana itu maksudnya? Tetap ada gitu, sakinah. Oh, kalau konflik itu tetap ada itu ya jelas itu. Karena kan ya tadi kita kan ya berdinamika ya. Kita kan punya mencocokkan cara pandang dan sebagainya itu kan tentu saja, dan ada orang-orang di sekitar kita kan, ada mertua, ada siapa-siapa yang kadang membuat konflik itu menjadi ini gitu. Nah, bagaimana caranya itu ya ini apa komunikasi sekali lagi. Jadi kalau mungkin ketika konflik itu terjadi sangat sulit ya untuk bisa ini, tapi kita masing-masing harus mencari jalan, dan setiap konflik itu terjadi itu ketika kondisi sudah membaik itu harus dibicarakan sampai selesai itu. Jadi banyak keluarga itu yang tidak mampu membicarakan hal-hal pahit gitu. Tidak bisa bicara hal yang tidak mengenakan. Banyak keluarga yang seperti itu. Jadi kalau ada konflik itu dianggap kemarin konflik dianggap selesai, taruh di bawah karpet gitu. Tapi
konflik itu harus dibicarakan dengan nanti apalagi kalau udah punya anak dengan itu ya dibicarakan gitu. Oh, ini eh, apa saya tidak suka begini-begini gitu. Menurut saya begini-begini itu dibicarakanlah ketika kondisi sedang positif gitu ya. Jadi ada saat positif, saat negatif, saat netral gitu ya. Jadi bicarakan kembali hal itu eh, ketika saatnya positif. Kalau saat negatif itu ya udah mungkin memang tidak tepat untuk berbicara gitu. Jadi orang semua semua konflik yang kita lalui kita belajar dari situ gitu. Ya, kadang terbawa ya Bu, kalau sedang positif ya nggak mau inget yang Ya, negatif. itu nggak bagus gitu. Artinya itu akan membuat tumpukan-tumpukan yang akan membuat masalah di kemudian hari. Jadi lebih baik segala sesuatu itu dibicarakan, terus maunya gimana, ke depannya bagaimana gitu. Itu dibicarakan. Jadi take times gitu untuk membangun itu gitu. Kadang ya ngomong-ngomong nggak sempat ya, tapi itu esensial gitu. Hmm. Nah, mungkin Ibu Diana mengenai komunikasi nih Bu, komunikasi mungkin terutama pasangan ya, antara pasangan. Bagaimana sih menjaga komunikasi yang positif gitu antara pasangan? Meskipun mungkin yang bicarakan konflik kan, nanti bagaimana menjaga agar pembicaraan itu tuh menghasilkan sesuatu gitu, nggak cuman berbicara tentang konflik kemarin tuh benar-benar ada solusinya gitu. Iya, bukan menjadi konflik baru begitu ya kira-kira ya. Ya ini ada apa mungkin saya share lagi yang tadi. Ini adalah ini sebenarnya teorinya ini dibuat oleh seorang pastor gitu. Jadi eh, mungkin teorinya ini tuh nggak terlalu firm tapi ini saya lihat sih di dalam kehidupan sehari-hari itu apa nyata aja gitu ya. Jadi bahwa orang itu keluarga itu punya tipe-tipe komunikasi gitu ya. Kita sementara pakai ini sebelum menemukan teori yang lebih baik. Jadi tapi kita lihat memang ada keluarga itu yang tadi ya tidak terlibat dalam informasi mereka tidak ini saya dapat ini level satu ini dulu saya kan ketika kecil kalau ibu saya bekerja, saya diasuh oleh sebuah keluarga yang cukup lansia gitu ya. Tapi bapak ibu suami dan istri lansia ini tidak pernah ngomong-ngomong satu sama lain gitu ya. Jadi hanya small talk gitu ya. Jadi padahal ibunya sangat ramah, sangat sayang pada saya, tapi mereka itu hanya bicara yang small-small aja tentang kopi, ini dan sebagainya. Ada banyak keluarga yang seperti itu karena tidak punya keterampilan komunikasi dan itu nggak dibangun gitu. Ada aja dan sekarang saya pikir itu juga masih banyak di di tempat-tempat ini gitu bahwa ada keluarga-keluarga yang tidak saling bicara gitu. Terus ada komunikasi yang mereka itu melaporkan fakta, tidak ada sharing ide atau perasaan. Jadi ya cuman gosip gitu ya kayak oh COVID di sana 200 orang, di Melbourne ada COVID 3 orang, misalnya kayak gitu-gitu ya. Nah, terus kemudian level 3 sudah mulai ada sharing ide, ada musyawarah, judgement gitu, tetapi tidak dengan perasaan. Level 4 adalah sharing perasaan, sudah mampu sharing perasaan, menggunakan emosi dan emotional intimacy gitu ya. Tetapi yang paling ini adalah level 5. Ketika komunikasi itu lancar, hangat, sharing terbuka. Nah, keluarga level 5 ini itu dia bisa mengungkapkan kritik dan sebagainya gitu. Ya tadi ketika komunikasi itu pada saat positif gitu ya, kita bisa memulai dengan hal-hal yang positif gitu. Jadi kan orang juga tidak suka kalau disalahkan gitu ya. Kita bisa mulai kalau anak kita ya kita bisa bilang kalau eh, saya senang sekali sekarang Mas Harir sekarang sudah suka membaca, nggak suka nonton, kayak gitu kan dia udah senang dulu gitu ya. Habis itu nanti baru kita bilang-bilangin gitu. Saya kayak gitu. Ya gitulah. Jadi ya kita mulai dari hal positif dan kita usahakan untuk mencapai level komunikasi yang mendalam dulu di dalam sehari-hari itu. Jadi itu hal yang harus kita usahakan banget di awal pernikahan gitu.
Ya, Jadi kita memperdalam komunikasi ya dengan iya, supaya memang konflik itu datang, maka istilahnya itu menjadi salah satu yang membantu untuk menguraikan konflik itu ya. iya betul. Berkaitan dengan itu mungkin ya Bu tadi, bagaimana cara menjaga supaya kehidupan pernikahan tidak terasa hambar setelah sekian lama menikah. Mungkin ini dari Iya, sama. iya. Ini bagaimana ya itu tadi sih kalau komunikasi itu mendalam, saya pikir ya tidak akan hambar gitu ya. Artinya kan kita bisa membahas segala sesuatu setiap saat gitu. Terus kemudian membaca bersama sesuatu, belajar pergi ke suatu tempat bersama itu ya hal-hal yang ini gitu ya, yang hambar itu gimana ya? Saya juga agak bingung. Ya mungkin kalau kita itu mengkerangkai pernikahan berkeluarga itu sebagai sebuah perjanjian besar, terus sebuah perjalanan untuk mencapai sesuatu, di situ akan ada banyak dinamika gitu ya. Segala peristiwa di dalam keluarga itu adalah peristiwa yang berkaitan dengan cita-cita besar kita gitu. Jadi ya insya Allah akan ada banyak hal yang membuat tidak hambar ya. Artinya kan ada banyak diskusi, ada banyak urusan yang harus kita pikirkan bersama gitu dan eh, dan itu mungkin menjadi salah satu hal yang esensial lah untuk terus kita ini kan ya. Jangan jadi tadi dalam teori sistem tadi juga sebenarnya ada bahwa keluarga itu harus seimbang antara independensi dan interdependensi gitu. Jadi memang di setiap keluarga itu harus ada ruang di mana masing-masing individu itu untuk tumbuh, tetapi juga tidak boleh terlalu mandiri, terlalu sendiri-sendiri. Harus ada interdependensi, harus ada saling ketergantungan, saling terikat sehingga di situ itu ada hal-hal yang saling membutuhkan dan sebagainya itu harus ada gitu sehingga itu menjadi ya mencegah hal-hal itu tadi kalau misalnya istrinya sangat mandiri jadi dia ngapa-ngapain sendiri udah nggak perlu suaminya nah itu mungkin bahaya juga kayak gitu gitu Keseimbangan ya Bu, antara ruang iya ini tapi juga tetap ada rasa terikat dengan keluarga gitu. iya iya jadi dia juga perlu diantar suaminya perlu mendapat persetujuan suaminya dan sebagainya kayak gitu itu hal-hal yang harus terus diusahakan gitu. Silahkan kalau dari peserta mungkin ada pertanyaan lagi, bisa raise hand atau bisa menuliskan di kolom chat box itu untuk pertanyaan. Bisa kembali lagi ke yang tahapan tadi sebelum menikah, persiapan menikah seperti apa kalau masih ada pertanyaan. Uh, ini ada pertanyaan menarik Bu, tapi kembali ke Ya, jodoh. oke. Mungkin agak ringan aja. Jodoh itu cerminan diri atau melengkapi kekurangan diri. Jadi kita mencari orang yang Ya, sama atau yang berbeda gitu ya. ya. Kalau eh, yang sama itu dalam artian mungkin ini ya sama dalam artian sama-sama punya visi besar, sama-sama apa, sama-sama kalau isu-isu di luar negeri orang tuh masih membicarakannya kayak sama-sama menganggap Islam tuh penting dalam kehidupannya, misalnya kayak gitu ya. Itu kan kalau orang-orang di komunitas-komunitas Muslim di Barat tuh kayak gitu. Nah, itu kan samanya dalam hal itu, tetapi dalam hal karakter mungkin justru komplementari gitu ya. Jadi komplementari itu ya bagus gitu ya. Jadi kalau ya artinya eh, ya apa ya kan Allah sudah bilang bahwa istrimu pakaian bagimu dan suamimu pakaian bagimu gitu ya. Jadi saling melengkapi, saling melindungi, saling menutupi gitu kan. Nah, itu jadi kalau misalnya ternyata kita melihat ada karakter-karakter yang berbeda ya nggak apa-apa gitu ya karena mungkin justru di situ gitu
kita mendapatkan pace yang tepat gitu. Kalau kita melihat karakter, meskipun ya tidak berbeda itu ya tidak berbeda banget uh, dalam artian bukan berbeda secara nilai, bukan berbeda secara apa ya mungkin isi diskusi wawasan gitu bukan, tetapi berbeda dalam mungkin cara ini sesuatu, mensikapi sesuatu. Yang satu mungkin agak cepat, yang satu lebih banyak berpikir gitu. Mungkin itu hal-hal yang justru mungkin pada nantinya itu menjadi berkah gitu. Gitu. Ya, ada lagi yang mau berbagi boleh. Mungkin Alia mau berbagi. Mungkin dari partisipan dulu, dari Mbak-Mbak, mungkin kalau ada pertanyaan silahkan saja untuk menuliskan di kolom chat atau boleh juga raise hand. Mungkin kita langsung buka mic. Pertanyaannya boleh apa saja dari tadi yang sudah dibahas oleh Diana. Kita sudah bahas banyak dari visi misi besar pernikahan ya, bagaimana itu nanti menjadi fondasi dan arah dari pernikahan dan keluarga gitu, dan bagaimana persiapan sebelumnya, mungkin ada yang sudah selesai persiapannya, sekarang sedang menjalani bagaimana kita mempertahankan visi misi itu dalam keluarga. Silahkan kalau masih ada yang bertanya. Belum ada. Mungkin dari Bu Diana, dari beberapa yang sudah disampaikan tadi ada tambahan atau hal yang disampaikan lagi? Iya. Apa yang ini yang penting. Ini kenapa ya orang lain ini nggak bertanya? Mungkin mereka udah tahu ya. Ini sudah dikumpulkan sebetulnya Bu. Jadi mungkin. Ya, jadi ya intinya sih bahwa seperti tadi saya bilang bahwa dalam keluarga itu ada titik-titik rentan sehingga di mana di situ tuh memang perlu banget gitu untuk terus belajar gitu. Itu yang paling esensial ya. Jadi kita perlu banget untuk terus belajar karena tantangan itu tidak akan pernah berhenti gitu. Atau ya anak kita juga kan nanti semakin besar, semakin banyak yang terjadi yang perlu kita perhatikan, sehingga makanya disebut family life education atau ya kehidupan berkeluarga yang ya berkelanjutan gitu. Jadi lebih memang penting sekali untuk punya mental set menjadi keluarga yang pembelajar gitu. Dulu waktu saya di Melbourne itu saya sering melihat keluarga-keluarga yang bagus itu mereka punya agenda untuk belajar bersama setiap weekend seperti itu. Apalagi sekarang bisa online ya, kita bisa punya ini gitu, dengerin YouTube bareng dan sebagainya, itu hal-hal yang sangat mudah dilakukan. Ya, ini ada pertanyaan Alia nih. Tapi terkendala dengan saya mungkin kurang baik jika kita ragu menuju proses pernikahan. Ya, bisa Bu. Ini ada 2 yang sudah masuk. Ya, Febri. Jika kita ragu untuk menuju proses pernikahan, tapi terkendala dengan nasab keluarga yang mungkin kurang baik. Ya, mungkin ini bisa bisa diperjelas mungkin ya yang disebut nasab keluarga itu yang seperti apa gitu. Apakah misalnya dia misalnya anak yatim atau dia nggak jelas ayahnya atau apa gitu ya, mungkin saya nggak bisa membayangkan gitu ya. Tapi kalau seperti itu sih mungkin kita bisa lihat ya kita bisa lihat bagaimana pengaruh keluarganya pada orang itu dan bagaimana dia dibesarkan oleh siapa, bagaimana sikap dia selama ini kayak gitu-gitu. Itu hal-hal yang bisa kita kumpulkan datanya ya untuk ini, karena ada juga teman saya menikah dengan anak yatim sejak kecil yang diasuh oleh keluarga orang lain, tapi ternyata sangat sangat bagus gitu ya, karena
ya dia mendapatkan pendidikan yang baik meskipun tidak dari keluarga ininya, misalnya kayak gitu ya. Jadi itu sangat-sangat kontekstual gitu. Terus bagaimana cara Ibu manage waktu untuk jadi dosen, ibu rumah tangga atau istri? Terima kasih. Ya ini sekarang ini saya sangat termasuk tadi yang seneng kok dengan pandemi ya, karena saya bisa di rumah ngomong anak-anak, masak sambil ngajar gitu ya. Itu hal yang saya idealkan sebenarnya gitu. Ya karena waktu kalau tidak pandemi itu memang kadang-kadang ya ada tuntutan-tuntutan ya, terutama uh, setelah saya lulus S3 itu kan ada banyak hal yang melakukannya itu harus saya gitu ya. Kalau dulu waktu masih master sih kita ini gitu ya bisa banyak menghindari banyak hal, misalnya kita tidak keluar kota kalau nggak penting banget misalnya kayak gitu-gitu ya. Tetapi ketika uh, saya sudah selesai sekolah S3 kan ada expertise yang memang harus saya kadang yang harus ngisi, misalnya kuliah umum di mana dan sebagainya. Makanya sekarang ini saya senang banget karena saya di rumah bisa ngisi kuliah umum di mana-mana dan sebagainya, saya nggak harus pergi. Sampai kadang-kadang anak saya bilang, kalau misalnya misalnya saya ngisi kuliah ke Bengkulu, anak saya tanya, kalau kalau ini nggak pandemi, Bunda pagi ini ke Bengkulu ya gitu. Terus pulangnya kapan kayak gitu-gitu ya. Jadi ini atau mereka yang datang ke sini enggak, Bunda yang pergi ke Bengkulu kayak gitu-gitu ya. Jadi bagaimana memanage waktu itu ya itu sih. Kalau di dalam keluarga saya itu ada ini juga ada komitmen gitu ya bahwa setiap anak harus mendapatkan haknya, terutama hak untuk mendapat ASI 2 tahun itu hal yang diperjuangkan banget. Jadi ya suami saya juga siap kalau ditinggali anak-anak ya, kalau sudah tidak 2 tahun, ketika kepentingan perginya itu penting banget gitu. Jadi ya memang sejak awal jadi dosen saya mencitrakan diri sebagai family family oriented gitu, sebagai orang yang family oriented. Jadi itu alhamdulillah cukup berhasil, artinya orang-orang tidak akan menyuruh saya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang itu bisa diwakili orang lain. Misalnya mewakili fakultas rapat asosiasi misalnya, itu kan banyak orang lain yang bisa melakukannya gitu ya. Itu mereka tidak menyuruh saya, atau menyeleksi apalah karyawan Pertamina gitu ya kan, itu kan banyak orang lain yang bisa melakukannya. Nah itu saya tidak akan disuruh untuk hal yang seperti itu gitu. Dan kalau itu hal itu harus saya gitu, waktu itu saya jadi manajer recovery tsunami di Aceh awal-awal karir saya itu, karena nggak ada orang lain yang mau gitu, dan harus saya gitu, pekerjaannya rumit, harus sering ke Aceh, terus urusannya dengan bule, jadi harus ngomong Inggris terus, bikin laporan bahasa Inggris kayak gitu, banyak nggak pada mau lah pokoknya gitu, Kak. Gajinya berapa gitu ya. Eh, tapi karena itu esensial gitu ya, ya saya itu apa? Saya melakukannya, tapi orang-orang juga nggak protes kalau saya pergi ke sana bawa anak-anak saya yang masih kecil gitu. Jadi itu hal-hal yang sudah saya citrakan sejak awal, dan alhamdulillah makin ke sini orang juga makin menghargai hal itu gitu ya, makin mudah. Jadi kadang misalnya ada rapat senat nginep gitu, saya harus bawa anak saya, ya oke, mereka juga nggak gimana-gimana. Terus saya ke luar negeri bawa anak saya conference meeting gitu-gitu ya, ketika itu juga bisa gitu, bisa terlakoni, dan alhamdulillah 4 anak saya mendapatkan ASI 2 tahun tanpa berkurang gitu. Karena tadi sih ya kita juga tadi sih itu juga keseimbangan ya, artinya gini, orang di kampus juga pastinya juga tidak ingin kalau saya bekerja itu, pengennya mereka kalau saya bekerja di kampus itu ya 100% gitu. Tidak terganggu oleh keluarga saya dan sebagainya gitu ya. Jadi sepanjang kita perform, saya pikir orang juga akan menghargai kita gitu. Sepanjang kita bisa menunjukkan bahwa kita serius gitu, juga
ada juga sih orang yang sering banget ya pamit-pamit karena anaknya begini begini begitu begitu gitu ya, orang juga males juga dengernya lama-lama gitu ya. Jadi ya ya kita juga harus sangat antisipatif dengan hal itu. Artinya jangan banyak mengeluh, jangan banyak ini gitu-gitu ya. Jadi itu hal-hal yang juga saya jaga gitu ya, agar orang juga nggak berpikir bahwa oh punya anak tuh rempong, dia itu nggak reliable, nggak bisa diandalkan, tuh hal-hal yang juga saya jaga di kampus sehingga orang juga menghargai pilihan-pilihan saya gitu. Ketika misalnya saya pergi, dan sekarang sih setelah saya S3 ya semuanya jadi lebih mudah karena misalnya saya diminta ngajar di UI misalnya gitu, terus saya bilang tapi saya harus bawa bayi, saya punya bayi. Oh ya nanti ini dicarikan ibu-ibu yang pada cleaning nanti biar pada jagain, atau kadang nanti mahasiswa pada nungguin kayak gitu-gitu ya. Jadi semuanya itu jauh lebih mudah kalau sekarang setelah setelah saya lulus S3 sih, orang jadi juga jauh lebih respect dengan pilihan-pilihan saya gitu. Ya, terus jika setelah berkeluarga atau bekerja dan memakai ART, sebagaimana saja memiliki ART. Wah, itu juga sangat tergantung ya ini ya. Kalau keluarga saya ini maksudnya pengalaman aja, kalau keluarga saya karena kami memulai keluarga itu tinggal di Malaysia gitu ya, terus habis itu tinggal cukup lama di Melbourne, kita tidak nyaman ada orang-orang lain di rumah kita gitu, jadi kita memilih ART itu yang tidak nginep gitu. Tapi ya masalahnya menjadi susah ya, karena biasanya orang seperti ini juga nggak reliable banget gitu. Kadang-kadang pas kita perlu mereka malah ya punya ide-ide kerjaan lain atau apa kayak gitu. Jadi ya ini sih dan pada akhirnya kemudian sekarang kita nggak punya RT karena sulit nyari gitu. Tapi ya paling nggak kita punya basic-basic skill lah, basic-basic hal yang ya kayak masak apa gitu, itu ya perlu ini, nanti kita bisa panggil cleaner. Kalau orang di luar negeri kayak gitu ya, kita mereka memanggil cleaner 2 minggu sekali gitu, itu atau mungkin kita bisa catering gitu, itu hal-hal yang bisa menjadi solusi sih gitu. Bagaimana Bu Diana menyelesaikan konflik? Apakah memberi waktu dulu untuk berpikir baru dibicarakan bersama? Ya itu tadi sih yang kedua. Jadi ya kadang-kadang ya justru kadang-kadang mungkin kita ya apa, kalau ditahan itu juga sebenarnya, kalau ditahan itu juga sebenarnya kan nggak bagus juga, kita nggak tahu apa yang dia pikirkan dan apa yang kita pikirkan. Jadi ya kalau memang terjadi ya udah terjadi gitu ya, tapi kemudian nanti kita bicarakan pada kondisi sudah baik tadi, kemudian kita evaluasi eh, kenapa dan sebaiknya bagaimana gitu pada saat yang positif itu tadi gitu, saat ketika hati sama-sama happy gitu. Terima kasih sudah memberi solusi Bu, bisa dengan menjadwalan mingguan nih yang apa? Oh, yang Kumalasari, yang tentang ART. Iya, bisa kan? Kalau di Melbourne itu orang itu kayak istrinya supervisor saya, rumahnya gede banget, ada lapangan golfnya, ada lapangan apa tenisnya di belakang rumahnya, ada kolam renangnya gitu, tapi mereka mau cuma ngundang cleaner aja seminggu sekali kayak gitu. Mungkin selebihnya ya kita bertoleransi dengan apa-apa yang ada. Kadang kan memang ada ya orang yang kalau berantakan dikit dia pusing nggak bisa mikir. Nah itu hal-hal yang saya pikir itu juga perlu dilatih lah gitu. Nanti kalau kita seperti itu habis hidup kita untuk tata-tata rumah terus gitu. Kayak gitu. Itu hal-hal yang saya pikir nilai-nilai yang bisa disepakati lah dalam keluarga gitu. Jadi tadi bervariasi ya, Bea. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Mbak Serta. Terima kasih dari Mbak Jenita. Mungkin tentang konflik ya Bu ya. Itu saya. Mungkin Ya, dari yang Mbak Zenit tadi, Mbak Zenita, kan ketika konflik itu terjadi tentu mungkin yang meluapkan apa ya, yang tadi kata Ibu tidak ditahankan gitu ya, apa yang ya entah itu emosi atau mungkin hal yang sama yang menjadi yang menjadi konflik itu gitu. Jadi bagaimana sebenarnya
eh, itu bisa dikomunikasikan dengan baik gitu. Ya, mungkin sebenarnya penuh dengan di saat itu kan kita penuh dengan emosi dan mungkin ya bagaimana kita mengekspresikan itu dengan baik gitu. Apakah ada caranya atau memang nanti ketika itu Iya. yang meledak gitu. Ya, kalau itu setiap orang masih terus belajar ya, saya pikir ya, saya juga masih terus belajar, tapi paling tidak itu kita kemudian tahu ya bahwa sebenarnya apa sih yang kita harapkan kalau kita sedang sangat marah itu sebenarnya apa yang kita harapkan gitu. Itu kita bisa komunikasikan gitu ya. Apakah kita berharap apa orang marah juga gitu? Apakah kita berharap didengarkan atau kita berharap apa? Nah, itu pada saat positif itu kita bisa didiskusikan gitu ya. Ternyata kita sebenarnya cuma berharap didengarkan aja, didiemin aja gitu ya, atau berharap apa? Nah, itu hal-hal yang kita jangan itu hal-hal penting yang tidak perlu sungkan untuk kita diskusikan gitu. Sehingga kalau besok terjadi seperti itu gitu, apa berharap dibelikan bunga atau apa kayak gitu-gitu ya. Mungkin kan itu hal-hal yang ya terserah sih, terserah bagaimana. Tapi eh, ya kita tentu saja perlu terus belajar lah gitu ya, bagaimana untuk tidak gitu, tidak negatif gitu ya, apalagi ketika udah ada anak-anak dan sebagainya gitu. Tapi kadang-kadang kan manusia kadang lepas kontrol, bagaimana mengoreksinya itu yang penting sih gitu. Jadi kalau misalnya dengan ada anak-anak ya anak-anak pun perlu dilibatkan dalam mengoreksi konflik itu gitu, agar mereka tidak tadi menjadi trauma, menjadi ini di masa depan gitu. Bisa kita diskusikan, oh, orang itu bisa salah ya, bisa negatif, bisa dikuasai emosi kayak gitu. Begitu. Ya, baik. Terima kasih. Kemudian ada pertanyaan ini yang baru masuk dari Mbak Iya, Rafael. Bagaimana dengan bagian. anak yang diasuh oleh kakek atau neneknya, sedangkan ibu sibuk berkarir? Apakah nantinya akan mengganggu tumbuh kembangnya? Iya, ya itu kakek nenek tuh nggak selalu negatif gitu ya. Nabi Muhammad juga diasuh oleh kakeknya gitu ya. Ya, tapi kalau kakek neneknya ini negatif, cuman kakek nenek ini kebanyakan kakek nenek itu kan tidak punya value yang sama ya dalam artian misalnya tentang permen aja misalnya kan kita jaga-jaga anak kita biar giginya nggak bolong, nggak dikasih permen, kakeknya, neneknya malah belikan misalnya gitu karena dalam perspektif kakeknya ini, neneknya ini dia kepengen anaknya itu yang penting nggak rewel, selalu bahagia gitu ya. Sementara bagi kita kan ada value pendidikan yang harus kita tanamkan. Apa sulitnya kalau gigi udah bolong sebelum tanggal dan sebagainya itu kan perlu kita pikirkan banget gitu ya. Nah, itu hal seperti itu akan ini gitu ya. Dan mungkin satu hal juga yang sangat penting untuk diingat yaitu bahwa anak-anak itu adalah sebenarnya urusan utama keluarga kita gitu. Jadi eh, istilah ibu sibuk berkarir ini seolah-olah kayak negatif gitu ya. Tapi mungkin tergantung konteksnya sih. Tapi paling enggak kita memang salah satu kalau bisa sih harus kompak ya artinya kayak misalnya mungkin ada keluarga-keluarga yang ayahnya jadi residen misalnya gitu ya jadi harus sangat ini ya ya harus ada plan-plan di mana anak-anak ini tidak kehilangan sosok ayah ibu atau ibunya jadi residen sibuk sekali ya ayahnya harus bisa membackup hal itu misalnya hal seperti itu tentu saja saya pikir penting banget untuk didiskusikan bahkan sebelum menikah ya jadi anak-anak itu siapa yang harus jaga bagaimana caranya gitu gitu kadang-kadang dalam titik tertentu sekolah itu jauh lebih baik daripada dititipin kakek nenek juga gitu ya karena kalau sekolah itu kan lebih equal ya orang artinya punya visi pendidikan gitu jadi dalam parenting itu harus ada tiga hal edukasi stimulasi dan supervisi itu yang kadang-kadang hilang dari misalnya kalau kakak nenek kebanyakan ini ya bukan kakak nenek yang ini ya. Mungkin kalau neneknya uh, uminya Alia gitu mungkin kan berpendidikan gitu mungkin belajar gitu ya tapi nenek yang nggak usah khawatir kalau nitipkan misalnya tapi kan ada banyak kebanyakan kakek nenek itu kehilangan fungsi itu tadi apa ini
edukasi mungkin iya, tapi atau stimulasi bisa jadi iya, atau malah hilang keduanya, tapi nggak atau nggak ada supervisi gitu. Jadi dikiranya parenting itu hanya masalah makan, bersih, nonton TV bareng, misalnya kayak gitu kan ada banyak juga yang seperti itu. Padahal anak itu butuh diajari membaca, butuh mencintai buku, butuh diskusi hal-hal apa ya, hal-hal besar gitu ya. Cerita kadang-kadang kita itu apa eh, jadi anak itu jadi saya pernah ya jadi ngajar anak-anak usia 4 tahunan lah gitu waktu saya di Melbourne itu mereka sering dititipkan di rumah saya karena rumah saya kita buka daycare gitu. Saya melihat anak 4 tahun ini sangat beragam sekali yang dibicarakan itu gitu ya, dan itu sangat tergantung bagaimana pembicaraan dengan orang tuanya gitu. Ada anak yang taunya itu cuma apa saat itu udah ada Tayo belum ya? Tayo terus eh apa sih Spider-Man, yang ada anak yang dibicarakan tuh cuman itu terus gitu. Tapi ada anak yang umur 4 tahun tuh datang ke rumah saya tuh dia cerita tentang Muhammad Al-Fatih gitu. How come do you know that story gitu ya? Saya tanya. Dia bilang my mom just got book from Indonesia gitu. Terus terus she read it to me kayak gitu. Terus dia cerita Muhammad Al-Fatih itu ini gitu. Padahal kan waktu itu buku yang datang tuh bukan buku bergambar yang ini, tapi buku tebal karya Felix Xiao itu gitu ya. Saya miss, oh ternyata ibunya bisa membacain cerita dan anaknya paham dengan cerita itu, dia bisa cerita pada orang lain lagi gitu ya. Jadi itu hal-hal yang saya pelajari dari situ. Oh, ternyata memang sangat-sangat tergantung orang. Kalau nggak ada isinya gitu, anak itu datang ke rumah saya tuh cuman bunda I got new cars bag gitu, bunda I got jadi bisnis hidupnya itu cuman di seputar frozen, seputar ini gitu, hal sepele-sepele gitu. Sementara ini gitu. Kadang-kadang mungkin kita berpikir untuk apa anak diceritain yang pelik-pelik gitu. Ternyata itu sangat-sangat ini gitu. Akan sangat berbeda. Nanti begitu dia bisa membaca itu akan sangat menentukan apa yang dia baca gitu. Ya kalau ini ya akan semakin sulit menarik dia dari dunia fantasi kalau kita nggak pernah diskusi hal besar dengan anak. Nah, kita juga jangan sampai kehilangan hal itu yang mungkin kakek neneknya terbatas wawasannya tentang itu gitu. Gitu sih saya pikir jangan sampai kita kehilangan. Ini memang ini ya, kembali ke konteks tapi juga jangan lupa dengan apa tadi tiga aspek parenting tadi Ya, ya, seperti edukasi dan stimulasi. Nah, uh, mungkin ini sedikit berkaitan ya Bu. Kalau misalkan nih harus tinggal dengan mungkin tadi kalau pertanyaan tadi menitipkan anak di orang mertua, kalau yang ini bagaimana ketika harus tinggal dengan mertua gitu, bagaimana setiap kita untuk mm-mm. hidup bersama dengan beliau gitu. Ya, ya itu tadi sih lebih harus banyak komunikasi untuk menanamkan ini ya, untuk mensosialisasikan visi misi kita gitu. Orang tua juga harus harus paham gitu, memahamkan mereka agar mereka juga respect dengan ini gitu. Harus mereka juga respect dengan nilai-nilai kita gitu ya. Kadang-kadang kan ibunya sakit hati, oh cuma dikasih permen nggak boleh, cuma dikasih ini nggak boleh. Tapi kalau kita eh, apa diskusikan itu dengan baik, saya pikir itu sesuatu yang ini ya, karena kita kan memang mendidik anak-anak ini untuk tantangan 20 tahun ke depan yang kita nggak pernah tahu seperti apa gitu ya, bukan untuk eh, tantangan di tahun-tahun dulu yang seperti bagaimana cara kita dibesarkan gitu. Jadi ya itu sih harus take times untuk ngobrol juga dengan orang tua kita. Kalau kita ini ya nanti mungkin anak-anak kita dibiarkan nonton-nonton yang nggak berguna, atau kan kadang juga ada nih orang tua yang karena dia nggak punya kesibukan, isinya nonton dari pagi sampai malam, dan mungkin orang tua nggak sensitif lagi ya, meskipun ada sinetron atau apa-apa yang negatif itu bagi orang tua mungkin nggak sensitif lagi karena dia udah punya nilai-nilai yang firm di dalam dirinya gitu. Mungkin bergeser sedikit ke parenting ya Bu ya.
sudah Iya, mulai masuk ke parenting. Ini ada pertanyaan tentang sebenarnya mendidik anak-anak dimulai dari umur berapa, pendidikan apa yang diberikan sejak dini. ya dari umur berapa tuh ya? Dari bayi gitu ya. Artinya kan nanti anak kita itu kan nggak bisa ngomong ketika lahir gitu. Yang mengajari kita, yang ngomong itu kan kita gitu. Jadi ya ya sejak ketika kita mengajari ngomong itu kita bicara hal-hal besar gitu ya di situ gitu. Terus kita bacain cerita-cerita yang ini gitu, yang apa ya, yang inilah yang bermutu gitu gitu ya. Jadi anak saya juga saya sekolahin karena saya tinggal kan dia sekolah 3 bulan gitu ya. Dia dari 3 bulan tuh ya mendengar apa ya pembicaraan-pembicaraan berat kayak misalnya mereka menghafal syair-syair, Aina Allah, di mana Allah gitu kan. Itu hal-hal yang mungkin ngapain sih itu dibicarakan ke anak usia segitu gitu ya. Tapi ya itu ternyata berguna gitu dan pada saatnya mereka paham dengan hal itu gitu. Gitu. Ya, Heeh. ya, memang dari dini ya tahu. Ya, Kemudian ini mungkin lebih ke hal teknis gitu. Bagaimana cara mengatasi ketika anak tantrum? oh ya, Kecil sangat rawan. Mungkin ya di umur-umur 3 heeh. 4 tahun sudah mulai punya keinginan. Ya. Bagaimana Itu mengatasi? biasanya usia 2 sampai 3 tahun tantrum itu. Makanya mereka tuh disebut terrible twos gitu kan kalau di dalam parenting karena anak 2 tahun itu bahasanya itu belum berkembang sangat sangat pesat tetapi emosinya sudah berkembang cukup pesat sehingga keinginannya udah mulai ini gitu. Eh, saya mengamati ada anak saya juga begitu. Waktu saya masih bawa-bawa dia ke mana-mana, ke India, ke Eropa, kemana-mana tuh dia nggak pernah kayak gitu. Jadi dia nurut terus setiap hari bangun tuh nggak pernah ini gitu ya. Alhamdulillah sehingga saya bisa konfront, bisa apa-apa itu dengan mudah gitu. Tapi begitu udah mulai 2 sampai 3 tahun tuh memang dia punya opini, dia punya ini. Nah, itu awal-awal dari tantrumnya itu sebenarnya seperti itu gitu. Nah, eh apa ya kalau mau ini banyak kok how to ini how to handle anu tantrum ya itu banyak kok di YouTube atau di mana. Tapi ya intinya sih kita tuh harus tahu ya nama sama anak-anak itu namanya kind and firm gitu. Jadi kita anak juga tahu aturannya misalnya gitu. Jadi kalau misalnya oh dia nggak boleh makan permen di malam hari misalnya itu kan tantrum-tantrum tuh hal-hal yang kecil-kecil kayak gitu penyebabnya gitu. Atau nggak boleh nonton ya biasanya kayak gitu nonton berlebihan misalnya hal seperti itu kan kita diskusikan sama dia anak 2 3 tahun tuh juga udah bisa diajak ngomong kenapa nggak boleh kenapa begini begitu. Nah jadi pada titik tertentu kita harus firm dengan aturan itu, tetapi cara komunikasinya kain gitu. Kalau dia udah tantrum ya udah kita biarkan aja dulu gitu. Sampai artinya kan kita harus punya sikap yang tidak mengencourage ininya dia gitu. Nah, itu juga hal yang perlu kita diskusikan kalau kita tinggal dengan orang tua. Mungkin kadang-kadang orang tua kan nggak tahan dengar anaknya nangis, cucunya nangis, langsung dikasih aja apa yang ini jurus-jurus anu gitu ya. Nah, ya cara anu, anak itu tantrum itu ya di ignore, intinya ke keinginannya tidak dituruti, terus dialihkan diajak cerita hal-hal lain gitu biasanya sih gitu biasanya seperti itu tapi memang itu ya perlu keterampilan ya gitu saya pernah ada klien saya orang Amerika dia bilang kok saya tuh lihat orang-orang Indonesia tuh nggak punya keterampilan ya Budiana ya, parenting. Saya sering lihat di Indomaret kalau anaknya ngamuk minta es krim, mereka tuh nggak bisa loh menghandle anak-anaknya itu langsung aja dikasih es krim. Ya gitu ya, itu karena itu menurut kacamata dia orang Amerika, kenapa anak itu nggak diajak diskusi, kenapa kayak gitu-gitu. Nah itu hal-hal yang mungkin memang kita perlu belajar secara society kita perlu belajar bersama gitu. Itu tetap megang kind and firm. Baik, Iya. baik Mm-mm. gas tidak
kembali memarahi atau apa ya, tidak Iya, membalas kemarahan itu dengan kemarahan. ya itu memang memang harus cool. Nah, itu sih kuncinya sih. Hmm. Iya. Oke, kemudian ada lagi, ini mungkin banyak sering juga ya Bu ditanyakan, bagaimana apabila pasangan LDR gitu, long distance Mm-mm. LDM ya, long distance marriage gitu. Mm-mm. Apa tantangannya, apa hal-hal mungkin untuk kondisi rentan, apa yang harus diwaspadai dan bagaimana itu uh, diatasi gitu. Ya, tantangannya untuk pasangan ya banyak gitu ya. Artinya kan tantangannya itu ya ya bisa ketika orang dibutuhkan nggak ada ya kan bisa mencari ini yang lain. Itu yang kami hasil riset kemarin dengan Kemen PPA itu juga banyak orang bercerai karena LDM gitu ya. Itu tantangan the worst-nya gitu. Kalau urusan parenting ya apa ya anak-anak bisa kehilangan figur ayah atau ibu gitu kan karena tidak bersama gitu. Makanya memang harus berusaha untuk terlibat dengan dengan full gitu ya. Sekarang sudah banyak caranya sih kalau memang itu tidak bisa dihindarkan. Kalau masih bisa dikompromikan ya kompromikan gitu. Jangan sampai apa jangan sampai menyerah ya. Kadang-kadang mungkin kan ibu atau mertua bilang udahlah nggak usah ikut nanti begini-begini misalnya kayak gitu. Yang penting suami istri itu kompak gitu. Terus kadang-kadang juga ada orang yang LDM demi pendidikan anak misalnya karena suaminya dipindah ke kota apa ya misalnya desa mana gitu terus dia di Jogja aja yang pendidikannya bagus. Ya jangan berpikir begitu karena sesungguhnya pendidikan itu kan ya orang tuanya yang punya ini gitu ya, yang punya peran utama. Jadi ya dimanapun berada itu kalau bisa bersama itu insya Allah jauh lebih lebih baik ya. Kecuali anak mungkin udah siap pesantren atau apa gitu. Tapi ini dalam hal yang anak-anak masih kecil ya usahakan untuk bersama. Kalau tidak terpaksa tidak bisa diusahakan, itu sekarang sudah banyak cara ya. Ada misalnya ada orang yang cerita kalau dia LDM tapi suaminya di kamarnya itu dipasang CCTV 24 jam gitu ya yang bisa online. Jadi suaminya itu bisa lihat setiap saat bayinya sama istrinya gitu ya. Dan kalau misalnya istrinya itu butuh apa cotton bud atau apa gitu ya suaminya itu dari jauh itu bisa membelikan misalnya kayak gitu-gitu itu itu luar biasa banget gitu ya itu hal-hal seperti itu saya pikir bisa diatasi dengan teknologi ya kalau memang punya komitmen untuk itu gitu jadi itu hal-hal yang bisa diusahakan dan disepakati bersama jangan sampai itu tadi kemudian ada independensi yang luar biasa ketika LDM ya Jadi walaupun LDM tetap lihat ya, ada rasa ketergantungan, ya keterikatan, betul. dijaga supaya tidak. Mm-mm. Apakah ada pertanyaan lain dari Mbak peserta tentang parenting? Tadi kita sudah mulai masuk ke hal-hal soal parenting, atau mungkin ada yang masih ingin tanyakan tentang persiapan pernikahan, kembali ke masa itu juga boleh. Nah, kalau boleh mungkin saya memberi sedikit kesimpulan ya. Mungkin nanti selama kesimpulan ada pertanyaan lagi yang muncul, silahkan. Jadi kalau penangkapan saya tadi dari Bu Diana, mungkin dari masa mungkin sebelum menikah atau yang sedang mempersiapkan menikah, maka yang harus ditokohkan adalah visi misi kehidupan mungkin ya pertamanya. Karena itu yang nanti akan menjadi panduan kita selama nanti menikah dan selama menjalani kehidupan pernikahan yang tentunya secara jangka panjang mungkin tidak lama, tetapi juga menjalaninya akan kita merasakan juga menghabiskan hampir setengah kehidupan kita ya pernikahan itu. Jadi bagaimana visi besar itu nanti menjadi panduan gitu dalam kehidupan kita, termasuk dalam kehidupan pernikahan. Jadi pun setelah menikah masih banyak yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi itu, gitu, visi besar itu. Dan dalam pernikahan banyak tantangan dan juga banyak
tentunya banyak konflik juga yang harus kita atasi bersama-sama, dan cara mengatasi itu dengan dengan seproduktif mungkin adalah kembali ke visi besar itu. Oh, ada pertanyaan masuk lagi ya Bu ya, kita jawab dulu. Oke. Iya. Bagaimana mengetahui bahwa calon pasangan bersedia berperan dalam asuhan anak atau parenting? Seperti apa bentuk pertanyaan yang tepat saat taruh? Ini lebih. Oh iya. Pertanyaannya apa, Iya. Bu? Cara mengetahui ya ditanya gitu ya. Terus caranya gimana gitu ya, mungkin kita bisa tanya selama ini punya ini enggak, interaksi enggak dengan anak kecil. Oh, saya misalnya sering ponakan saya misalnya kalau pulang. Nah, itu atau ngajar TPA misalnya, itu kan hal-hal yang berarti dia punya interest lah tentang itu. Terus kalau menurut ditanya aja, kalau menurut gambaran dia, kalau seorang laki-laki punya anak itu apa yang harus dia lakukan misalnya kayak gitu. Terus siapa yang harus ganti popok kalau malam-malam bayinya ini, siapa yang harus ditanyakan aja gitu. Kalau itu dianggap terlalu remeh-temeh untuk dibicarakan kan bisa tertulis. Sekarang kan sudah bisa ini kan ta'aruf lewat WhatsApp grup juga bisa gitu. Jadi kan hal seperti itu jangan pernah merasa bahwa pertanyaan saya terlalu sepele untuk didiskusikan gitu ya. Itu penting banget gitu. Karena kan apalagi ketika misalnya di tempat kita itu tidak banyak role model yang begitu gitu. Jadi eh, apa orang itu berpikir bahwa defaultnya ya anak itu diasuh oleh ibunya, terus ya udah gitu. Nah, justru di saat seperti itu, ketika kita hidup di dunia yang seperti ini ya kita penting banget untuk ini gitu, mengantisipasi gitu. Ya, apakah cukup begitu? Mute masih mute. Ya, makasih. Apakah ada pertanyaan lagi mungkin dari Mbak peserta? Ini sudah sangat menyeluruh ya Bu, tadi dari sebelum sampai sudah parenting. Ya, tinggal praktek aja. Iya betul. Dan itu susahnya ya Bu ya. Kadang kita sudah menimba ilmu saja Iya. belum cukup gitu ya. Mempraktekannya jauh lebih sulit. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, karena sudah mau jam 11 juga, tadi sebagian kesimpulan sebenarnya sudah saya berikan ya. Semoga apa yang sudah diberikan hari ini bermanfaat. Terima kasih banyak kepada Ibu Diana, karena sudah sampai jam 11, kita akhiri saja kegiatan pagi ini. Semoga terima kasih banyak untuk Ibu Nurul juga sudah meluangkan waktu menjawab semua pertanyaan tadi, banyak sekali yang sudah dibahas. Semoga apa yang sudah diberikan bermanfaat bagi yang hadir secara online pagi ini. Jadi, sebelum saya tutup, nanti untuk pemenang door prize-nya akan kami hubungi secara langsung ya. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah terkumpulkan nanti kami hubungi secara langsung oleh panitia. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Ibu Diana dan seluruh peserta pagi ini. Mohon maaf apabila selama kegiatan ini ada kesalahan. Insya Allah dalam beberapa minggu lagi akan ada seri yang terakhir ya, sesi terakhir dengan tema yang berbeda untuk seri kajian ini. Silahkan bagi mbak-mbak yang sudah hadir hari ini bisa mengikuti juga yang untuk selanjutnya. Baik, kalau begitu saya tutup kegiatan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, serta follow juga akun Instagram kami di @solehah.bersamamu. Sampai jumpa lagi.